welcome back to HMP Golden Age UNS Podcast. Bersama aku Vina dan aku Megia. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Hari Dongeng Internasional. Sebelum kita membahas Hari Dongeng itu sendiri, teman-teman tahu nggak nih, apa sih dongeng itu? Dongeng itu adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar terjadi atau bisa disebut juga fiktif. Fungsi dongeng sendiri adalah sebagai hiburan dan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Hal itu disebabkan karena cerita dalam dongeng banyak yang melukiskan sebuah sindiran dan kebenaran berisikan pelajaran moral. Dongeng menjadi salah satu cerita fiktif yang biasanya diceritakan kepada anak-anak sebagai pengantar tidur nih teman-teman. Dan ternyata dongeng itu ada harinya nih teman-teman. Kira-kira kenapa ya dongeng itu ada harinya? Sejarahnya gimana sih, Gi? Oke, kenapa sih ada Hari Dongeng Sedunia? Jadi, awalnya itu peringatan Hari Dongeng Sedunia ini telah dilakukan sejak tahun 1991. Saat itu diawali dengan kebiasaan warga Swedia yang memperingati Hari Dongeng Nasional di negaranya yang dikenal dengan sebutan Alla Berättarnas Dag atau yang berarti Hari Semua Pendongeng. Kemudian pada tahun 1997, para pendongeng dari Australia melakukan perayaan mendongeng selama 5 minggu yang lantas dikenal dengan Hari Narator Lisan Internasional atau International Day of Oral Narrators. Hal serupa juga dilakukan nih di sejumlah beberapa negara lainnya, seperti Meksiko hingga Amerika Latin. Lalu, pada tahun 2002, sejumlah pendongeng asal Skandinavia membuat website sebagai media bercerita yakni Ratatalks. Website ini memfasilitasi para pendongeng di seluruh dunia untuk bercerita loh. Lalu, kepopuleran website ini telah menyebar hingga ke berbagai negara seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Estonia. Hingga pada akhirnya nih, tahun 2003, gagasan tersebut kian populer hingga akhirnya terbentuklah Hari Mendongeng Sedunia. Hingga kini, setiap negara kecuali Antartika memperingati Hari Mendongeng Sedunia setiap tanggal 20 Maret. Nah, jadi gitu Kak, sejarah dari Hari Dongeng Sedunia ini. Nah, sebenarnya apa sih Kak tujuan diadakannya Hari Dongeng itu? Nah, tujuan diadakannya Hari Dongeng itu sendiri, selain sebagai wadah para pendongeng untuk bisa terus berkarya dan bercerita, Hari Mendongeng Sedunia juga dijadikan sebagai pengingat untuk anak dan orang tua agar dapat memberikan dan mengambil nilai-nilai dalam sebuah dongeng. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim pun menjelaskan bahwa mendongeng adalah cara untuk membangun imajinasi anak yang tentunya berguna untuk tumbuh kembang si kecil di masa depan. Anak-anak diharapkan menjadi senang bercerita yang secara tidak langsung ampuh untuk meningkatkan perkembangan otak kanan anak, perkembangan psikologi, dan juga kecerdasan emosional. Nah, selain tujuannya pasti ada manfaatnya dong. Kira-kira manfaatnya apa sih, Gi? Oke, jadi manfaat dongeng bagi anak yaitu dapat mengembangkan imajinasi anak loh Kak. Setuju nggak nih? Kalau menurut aku sih aku setuju banget ya, karena emang dari dongeng ini kita bisa berimajinasi kan, kayak membayangkan kejadian yang ada dalam cerita atau dongeng tersebut. Maka dari itu, dongeng bisa banget nih buat ngembangin imajinasi anak. Nah, aku setuju banget sama pendapat kakak tadi. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan minat baca anak juga loh. Nah, kan biasanya nih cerita dongeng anak itu kan ceritanya menarik-menarik ya, Kak. Bener banget. Jadi pastinya bikin anak itu tertarik dan berminat untuk membaca. Ya nggak, Kak? Bener banget. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang sudah memproduksi atau menjual buku-buku dongeng yang didesain semenarik mungkin, yang banyak gambarnya dan colorful banget. Sehingga anak-anak jadi semakin tertarik untuk melihat bahkan membaca buku dongengnya. Betul banget. Nah, selanjutnya nih dapat mendidik karakter anak. Nah, di cerita dongeng anak itu kan biasanya banyak tokoh-tokoh yang sifatnya atau karakternya dapat diteladani anak-anak ya, Kak. Jadi itu juga dapat mendidik karakter anak. Betul sekali. Apalagi di dalam cerita-cerita dongeng, pasti banget nih ada yang namanya hikmah ataupun amanat-amanat tersirat atau tersurat yang dapat diambil. Betul banget. Selanjutnya ini bisa melatih daya simak juga loh.
Menurut kakak gimana nih? Kalau menurut aku sendiri, melatih daya simak ini bener banget karena ketika anak mendengarkan cerita, pasti banget nih anak bakalan ngerasa penasaran sama ceritanya seperti apa, kelanjutannya seperti apa, sehingga anak akan menyimak dan dari sanalah daya simak anak akan terlatih. Begitu menurut aku, Maggie. Iya, betul banget. Lalu nih, dapat mengenalkan kosakata baru. Kosakata barunya itu yang seperti apa sih, Kak? Kan seperti yang kita tahu nih, anak-anak kan perbendaharaan katanya kan masih sangat sedikit ya, masih belum banyak lah. Nah, dari dongeng ini banyak banget kata-kata yang pastinya anak itu sebelumnya belum pernah dengar dan akhirnya anak itu jadi tahu karena mendengarkan cerita dongeng tersebut. Gitu, Maggie. Oke, lalu dapat melatih kemampuan berbicara. Nah, untuk melatih kemampuan berbicara pada anak ini, kita nih orang dewasa atau orang tua atau siapapun yang sehabis membacakan cerita dongeng bisa juga nih mengajak anak untuk menceritakan kembali isi cerita dongeng tersebut. Jadi, hal itu dapat melatih kemampuan berbicara anak. Nah, itu dia manfaat dongeng bagi anak. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dongeng untuk anak-anak. Pantes saja ada hari khusus dongeng. Iya, betul banget, Kak. Oke, jadi segitu aja nih untuk pembahasan obrolan kita kali ini. Tapi sebelum itu aku ada pantun nih. Apa tuh Gi pantunnya? Siang-siang pergi ke kota, Cakep, jangan lupa beli alpukat. cakep. Sekian podcast dari kita, semoga bermanfaat. Saya Megia dan Saya Vina. pamit undur diri ya. See you on the next episode. Bye! Bye.